polisi itu di seluruh dunia juga statusnya itu sipil. Jadi salah sama sekali kalau menyamakan manajemen kepolisian itu sama dengan manajemen terutama militer. Kenapa? Manajemen militer jelas tidak ada anggota yang salah. Yang salah itu komandannya. Kami menolak adanya gedung ABRI, teman-teman. Yang kami tidak ingin hormati, kami justru menyakiti rakyat. Hentikan proses pemerintahan itu ini. Hentikan! Hentikan Bapak Ibu! Sekarang tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Di sebuah negara kepulauan yang luasnya tak pernah bisa kita lihat dalam satu pandangan, ada hal-hal yang tidak pernah benar-benar kita mengerti. Kita tumbuh dengan keyakinan bahwa negara ini aman, bahwa aparatnya bekerja, bahwa semua berjalan seperti seharusnya. Tapi, di balik ritme kehidupan yang terlihat tenang itu, ada sebuah catatan lain. Catatan tentang batas-batas yang perlahan memudar. Tentang garis tipis yang seharusnya memisahkan perang dan damai. Tapi semakin sulit dibedakan. Ini bukan catatan tentang konflik, bukan pula tentang perang yang tak pernah datang. Ini adalah catatan tentang apa yang terjadi ketika sebuah negara tidak lagi memiliki kejelasan tentang siapa yang seharusnya menjaga keamanan dan siapa yang seharusnya mempertahankan kedaulatan. Sebuah catatan tentang kekaburan peran. Selamat datang di sebuah babak penting yang jarang dibicarakan. Apa yang salah dari tata kelola keamanan pertahanan di Indonesia? Di balik angka-angka pembangunan dan retorika stabilitas nasional, ada satu persoalan mendasar yang terus membayangi tata kelola keamanan Indonesia. Kaburnya batas antara fungsi pertahanan dan keamanan antara TNI dan Polri yang seharusnya dipisahkan dengan tegas pasca reformasi 1998. Sebagaimana kita ketahui, tahun 2025 menjadi titik balik tata kelola sektor pertahanan dan keamanan pasca reformasi 1998. Pasalnya, pada tahun 2025, DPR mengesahkan revisi UU TNI 2025 yang membawa konsekuensi besar bagi arsitektur pertahanan dan tata kelola keamanan Indonesia. Di satu sisi, pembukaan 14 jabatan sipil bagi prajurit aktif memang diklaim sebagai respons terhadap ancaman non-konvensional, siber, terorisme, hingga disinformasi yang membutuhkan kapasitas teknis dan kecepatan respons. Revisi ini diyakini sejalan dengan tren global, di mana beberapa negara mulai menarik militer ke dalam domain keamanan yang bercampur antara sipil dan militer. Namun, di sisi lain, revisi ini secara substansial menggeser titik keseimbangan demokrasi, terutama karena penghapusan syarat keputusan politik negara dalam penugasan OMSP. Pada Undang-Undang Nomor 34/2004, setiap pengerahan TNI dalam OMSP wajib melalui keputusan Presiden dengan pertimbangan DPR, sehingga ada double check dan mekanisme akuntabilitas politik. Revisi 2025 menghapus pagar ini, sehingga membuka celah bagi pengerahan militer tanpa kontrol sipil yang memadai, sebuah kemunduran dalam prinsip civilian supremacy. Ironinya, pada saat negara memperlonggar kontrol terhadap TNI, Mahkamah Konstitusi justru memperketat kontrol terhadap Polri. Putusan MK 13 November 2025 mempertegas bahwa polisi aktif dilarang menduduki jabatan sipil tanpa mundur atau pensiun. Namun, 1 bulan kemudian muncul Perpol Nomor 10/2025 yang memperluas penugasan anggota Polri aktif ke 17 kementerian lembaga sipil. Perpol ini secara nyata bertentangan dengan putusan MK karena tetap membuka ruang jabatan sipil bagi polisi aktif tanpa syarat purna tugas. Maka, terjadilah paradoks. Pertama, TNI diberi privilege baru masuk ke jabatan sipil melalui UU dengan kontrol politik yang lebih longgar. Polri dilarang MK menduduki jabatan sipil, tetapi dibuka kembali melalui Perpol oleh institusinya sendiri. Kondisi ini menunjukkan adanya asimetris regulatif yang berpotensi melemahkan konsolidasi demokrasi. Negara seolah kehilangan kompas konsistensi dalam membedakan domain sipil dan militer, sementara kedua institusi keamanan justru semakin terseret ke arena kekuasaan administratif. Situasi ini pada akhirnya memperlihatkan betapa rancunya tata kelola sektor keamanan Indonesia. Ketika regulasi untuk TNI dan Polri saling tumpang tindih, saling menyalip, dan kadang saling menyangkal, seolah-olah negara sedang menulis ulang aturan mainnya sendiri sambil berjalan, dan seringkali tersandung oleh kakinya sendiri.
reformasi pada dasarnya mengamanatkan penghapusan dui fungsi ABRI dan memisahkan peran militer dari ruang-ruang keamanan domestik melalui pemisahan TNI Polri yang dimaksudkan untuk menegakkan prinsip kontrol sipil, profesionalisme militer, dan supremasi hukum dalam sektor keamanan. Secara hukum, garis itu jelas. TNI menjaga pertahanan negara dari ancaman militer, Polri mengelola keamanan dalam negeri. Namun dalam praktik, garis itu nyaris lenyap. Operasi keamanan sipil kerap melibatkan TNI tanpa kerangka komando yang transparan, tanpa mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, dan seringkali tanpa keputusan politik negara yang seharusnya menjadi dasar legal mobilisasi kekuatan militer. Kekaburan ini mencapai titik kritis setelah lahirnya revisi Undang-Undang TNI melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025. Perubahan terhadap Pasal 7 menghapus ketentuan sebelumnya yang mensyaratkan bahwa operasi militer selain perang, OMSP, harus dijalankan berdasarkan keputusan politik negara, yakni keputusan Presiden setelah melakukan rapat dengar pendapat dengan DPR. Dengan penghapusan syarat ini, OMSP tidak lagi membutuhkan persetujuan politik, dan pintu pengerahan TNI ke ranah sipil menjadi lebih longgar. Regulasi baru ini memberikan celah yang signifikan. Operasi selain perang dapat digerakkan tanpa mekanisme kontrol sipil yang sebelumnya menjadi pilar utama tata kelola sektor pertahanan. Salah satu implikasi paling berbahaya dari celah ini adalah semakin mudahnya TNI masuk ke ruang-ruang sipil tanpa proses politik negara. Kini, melalui konstruksi regulasi dan tafsir kewenangan, Menteri Pertahanan dapat mengerahkan TNI untuk menjalankan OMSP tanpa mandat Presiden. Operasi militer dapat berjalan layaknya program kementerian, tanpa perdebatan publik, tanpa pengawasan legislatif, tanpa persetujuan politik apapun. Dan kita sudah melihat contohnya. TNI mengawal distribusi beras. TNI menanam padi dan terlibat dalam program ketahanan pangan. TNI mengurus anak-anak nakal di Jawa Barat. Hingga operasi-operasi yang sepenuhnya berada di ranah sipil, tetapi dijalankan dengan struktur komando militer. Semua berlangsung tanpa keputusan politik negara dan tanpa pengawasan sipil yang memadai. Sementara Polri, yang sejatinya merupakan institusi sipil dalam kerangka penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan domestik, justru berada dalam posisi paradoks. Ia dilarang menduduki jabatan-jabatan sipil di luar struktur kepolisian. Ketentuan ini pada awalnya dimaksudkan untuk mencegah lahirnya kembali pola kekuasaan terpusat ala dui fungsi, tetapi dalam praktiknya menciptakan ketidakseimbangan baru, di mana ruang sipil lebih mudah diakses oleh aktor militer ketimbang oleh aparat kepolisian yang sesungguhnya memiliki mandat sipil. Kontradiksi inilah yang kemudian memperlebar ruang tumpang tindih kewenangan, mengaburkan arsitektur keamanan nasional, dan menyulitkan konsolidasi supremasi sipil yang menjadi ruh utama reformasi 1998. Padahal Polri adalah institusi sipil, dibentuk untuk menjalankan fungsi penegakan hukum, pelayanan masyarakat, dan pemeliharaan keamanan domestik, namun justru dibatasi secara ketat untuk tidak menduduki jabatan-jabatan sipil di luar struktur kepolisian. Pembatasan ini lahir dari semangat reformasi 1998 yang ingin memastikan tidak ada lagi pola dui fungsi, seperti era ABRI, sehingga setiap institusi ditempatkan secara tegas pada tugas pokoknya. Namun, paradoks muncul ketika di saat yang sama, TNI yang statusnya jelas merupakan institusi kombatan dengan mandat pertahanan negara, justru diberikan ruang legal dan politik untuk terlibat dalam administrasi pemerintahan, proyek pembangunan, bahkan menempati posisi strategis di kementerian atau lembaga sipil. Kondisi ini menciptakan ketimpangan normatif dan praktis. Jika prinsip dasarnya adalah memulihkan profesionalisme lembaga, serta memastikan setiap institusi fokus pada fungsi inti, maka konsistensi menjadi syarat mutlak. Artinya, baik TNI maupun Polri semestinya sama-sama ditempatkan untuk tidak mengurus fungsi atau jabatan di wilayah sipil yang bukan tugas pokok mereka. Polri tidak semestinya dibatasi secara lebih ketat dibanding TNI, karena logika reformasi justru menghendaki batas yang jelas antara domain pertahanan dan keamanan, serta supremasi aktor sipil dalam ruang pemerintahan. Dengan menata ulang kesetaraan prinsip ini, negara bukan hanya memperkuat kontrol sipil dan profesionalisme sektor keamanan, tetapi juga memastikan bahwa tidak ada institusi yang mendapat keistimewaan politik untuk turut mengatur wilayah yang seharusnya berada di ranah pemerintahan sipil. Pengawasan sipil pun tidak sepenuhnya berfungsi. DPR, yang seharusnya menjadi benteng utama kontrol sipil atas sektor keamanan, dalam sejumlah kasus, justru berubah menjadi instrumen politik yang melegitimasi perluasan peran militer di ruang sipil. Alih-alih menjalankan fungsi pengawasan kritis, sebagian proses legislasi dan keputusan parlemen kerap memberikan ruang hukum baru bagi pelibatan TNI dalam urusan domestik, bahkan tanpa evaluasi komprehensif terhadap dampaknya terhadap demokrasi dan akuntabilitas. Banyak keputusan strategis terkait pengerahan militer dilegalkan melalui persetujuan politik yang minim transparansi, sementara dokumen operasi dan alokasi anggaran tidak dibuka secara memadai untuk diuji publik. Akibatnya,
masyarakat sipil kehilangan akses informasi yang esensial untuk menilai apakah peran militer dalam urusan sipil sesuai konstitusi atau sekadar produk kompromi politik di parlemen. Ruang kekosongan akuntabilitas inilah yang memperlebar peluang terjadinya perluasan kewenangan militer tanpa kontrol sipil yang efektif. Semua ini menunjukkan satu pola besar. Negara yang besar dan kuat, tetapi dengan tata kelola keamanan yang bergerak di ruang samar. Ketika batas peran kabur, ketika OMSP menjadi pintu masuk tanpa kendali politik, dan ketika pengawasan sipil melemah, akuntabilitas negara ikut tergerus, membuka ruang bagi penyalahgunaan kewenangan yang semakin sulit dikendalikan. Di balik jargon stabilitas nasional, Indonesia sedang berjalan di atas garis tipis. Ketika batas TNI dan Polri mengabur, ketika operasi militer merambah ruang sipil tanpa keputusan politik negara, ketika hukum bergeser lebih cepat dari pengawasan publik, disitulah demokrasi mulai retak tanpa suara. Pertanyaannya kini sederhana, namun menakutkan. Jika institusi bersenjata terus masuk ke ranah sipil, siapa yang benar-benar mengendalikan kekuasaan? Dan lebih penting lagi, apakah kita masih punya cukup keberanian untuk mengingatkan bahwa keamanan tanpa akuntabilitas bukanlah perlindungan, melainkan ancaman yang bergerak perlahan, senyap, dan sah menurut hukum baru? Karena pada akhirnya, masa depan Republik ini tidak ditentukan oleh seberapa kuat aparat menjaga negara, tetapi seberapa kuat rakyat menjaga batas kekuasaan mereka.